Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke anak-anak semua yang masih berada di rumah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk kembali belajar. Ya, walaupun masih keadaan virtual tidak apa-apa, jangan surutkan semangat belajarnya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita ditemani oleh salah satu bapak guru yang juga berada di Pondok Modern Selamat ya. Ya, mungkin kalau yang sudah anak lama sudah tahu, barangkali ada 1-2 anak baru yang masih berada di rumah belum kenal. Perkenalan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Setio Darussalam, biasa dipanggil di PNS dengan panggilan Pak Tio. Iya, Pak Tio ini salah satu guru yang misalnya ngajar di SMA, tapi bukan hanya anak SMA yang kenal, karena powernya yang menyeluruh ke seluruh pondok pesantren ya Pak. Iya. Berlebihan ini. Oke, ya untuk anak-anak semua yang masih berada di rumah ya, untuk pagi ini nggak apa-apa sambil rebahan kembali. Tapi kita tetap belajar kan? Nah, belajar kita pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang santri milenial. Nah, kita sebagai santri, santri nih ya yang katanya santri, apa sih sebenarnya definisi dari santri itu Pak? Apalagi ditambah ada kata-kata milenial. Jadi sebenarnya santri milenial itu apa? Bisa dijelaskan biar para santri ya biar mengetahui jati dirinya sebagai santri itu apa sih sebenarnya, santri itu kita itu apa sih gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, perlu kalian pahami, apalagi yang notabene tahun ini adalah tahun pertama kali kalian di pesantren, harus tahu apa itu yang namanya santri. Jadi santri itu adalah pelajar yang di naungan lembaga khususnya di pondok pesantren. Jadi siapapun yang belajar di pondok pesantren itu akan disebut dengan santri. Oh, Pak, kalau misalnya belajar agama tapi tidak di pondok pesantren, itu dibilang santri enggak? Ya ada, kalau orang zaman dulu itu ada istilah santri kalong. Kalau kelelawar dong Pak ya? Ya, karena apa? Ia belajar, cuma belajar, tetapi ya setelah selesai belajar ia pulang lagi ke rumah. Berarti tetap santri ya Pak? Tetap santri, hanya istilahnya karena ia belajarnya di pesantren kan gini, ada notabene santri yang mukim di pesantren, ada yang hanya sebatas mengemban ilmu, belajar, nanti kalau sudah selesai waktunya KBM-nya selesai, kemudian ia pulang lagi ke rumah. Berarti tetap disebut santri ya Disebut Pak? santri. Jadi berarti kalau diambil kesimpulan yang namanya santri itu berarti seseorang yang sedang belajar agama, seperti itu Pak? Oh iya, terus Pak kalau misalnya ditambah dengan milenial, santri milenial, itu apakah merubah makna dari santrinya sendiri atau bagaimana? Kalau merubah makna dan merubah istilahnya karakteristik santrinya sebetulnya enggak, itu hanya sebatas gini. Santri milenial ini muncul di era kurang lebihnya tahun 2008. Ya. Kenapa Pak? Karena dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan sebagainya, kalau dulu santri itu belajar harus yang namanya ngamsu kawaroh dengan seorang kiai, dengan ustadz secara langsung. Ngamsu kawaroh? Ya, belajar dengan kiai, dengan ustadz secara langsung. Kalau istilah sekarang yaitu luring atau tatap muka. Oh, seperti itu. Ya, hanya di 2 tahun ini kita dunia pendidikan dikenalkan dengan istilah belajar secara daring. Kalau di dalam agama kaitannya dengan pesantren
itu anjuran siapapun harus belajar dengan kiai, dengan ustadz, dengan guru. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang belajar melalui buku saja tanpa ada pengarahan guru, ustadz ataupun kiai, bahkan disebut dengan istilahnya gurunya adalah syaitan. Oh seperti itu. Nah, terus ini yang sekarang belajar ini gimana Pak? Nah, kaitannya dengan santri yang disinggungkan dengan teknologi ini adalah pertama adalah kemajuan Yaman. Pertama kemajuan Ya, zaman. kemajuan Yaman. Diakui atau tidak, zaman dahulu dengan zaman sekarang itu tetap berbeda. Apalagi dengan situasi yang kurang lebih 2 tahun berjalan ini adalah masa pandemi. Dunia pendidikan dituntut dengan istilahnya adalah belajar secara daring. Mau atau enggak mau, kita harus mengikuti. Bahkan kalau tidak mengikuti teknologi ya kita ketinggalan. Berarti secara tidak langsung walaupun via daring seperti yang sekarang kita lakukan ini masih disebut santri ya Pak? Masih disebut masih santri. Disebut karena tuntutan zaman. Tuntutan zaman. Nah, terus ada lagi Pak? Ya, kaitannya dengan santri, prinsipnya santri itu ketika dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu memang ada tata aturannya. Tata aturan seperti santri gitu? Ketika belajar. Tata aturan belajar. Ya. Seperti apa Pak aturan ketika belajar? Pertama, ketika memilih seorang guru. Memilih seorang guru. Ya, memilih seorang guru itu jangan asal-asalan. Artinya ada sanadnya yang jelas. Bahasanya adalah guru itu secara integritasnya jelas. Jangan asal-asalan. Nah, ketika kita belajar melalui media, entah istilahnya media sosial atau YouTube dan sebagainya, yang penting kita harus tahu sumbernya dari mana. Harus terpercaya. Harus terpercaya. Jangan asal kita lihat ada orang ceramah kemudian diikuti saja. Apakah ceramah ini menyesatkan atau tidak kan tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, Iya. kita harus tahu sumbernya dari mana dan sebagainya, siapa yang menyampaikan. Kita juga harus istilahnya secara cerdas lah menyikapi keadaan zaman sekarang itu, walaupun istilahnya media itu dibebaskan, tetapi sebagai santri kita harus yang namanya ada unggah-ungguhnya, ada tata tawaduknya tersendiri. Oh seperti itu. Jadi sekalipun kita sebagai santri dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, tetap kita harus selektif gitu ya Pak ya. Jadi belajarnya tetap biar santrinya itu tidak kehilangan jiwanya gitu ya Pak. Terus Pak, kalau yang namanya santri milenial itu apakah ada ciri-ciri tersendiri? Apakah sama dengan ciri-ciri santri yang misalnya santri zaman dulu yang sebenarnya santri yang tidak disebut milenial? Apakah sama ciri-cirinya dengan santri milenial ini atau punya ciri tersendiri atau bagaimana Pak? Kalau dari segi fisik mungkin sama. Jadi dari segi fisik. Fisiknya seperti apa Pak? Ya, umpamanya santri zaman dulu pakai sarung, kemudian sekarang pakai celana, enggak begitu juga. Jadi istilahnya fisik itu tidak membedakan ini santri lama, ini santri milenial, zaman now dan sebagainya, enggak. Hanya dari segi istilahnya pengetahuan dalam bidang teknologi dan sebagainya. Karena walaupun di pesantren, saya yakin banyak pesantren sekarang yang mengenalkan santri-santrinya masalah IT itu. Jadi walaupun istilahnya ngaji, bahasanya ngaji kitab, tetapi ia paham dengan masalah IT. Jadi tidak ketinggalan dengan orang zaman sekarang yang hanya sebatas sekolah saja. Tapi santri walaupun di pesantren secara kelihatan tertutup, tidak bisa kemana-mana, tetapi ia dibekali oleh lembaga atau yayasan di situ untuk dikenalkan dengan IT dan sebagainya. Berarti sebagai santri yang katanya milenial, berarti kita tidak perlu minder ya Pak? Tidak perlu minder. Karena kalau zaman dulu santri yang katanya terkungkung, kalau dengan adanya perkembangan zaman, walaupun terkungkung kita bisa kemana-mana dengan perkembangan itu ya Pak ya? Dengan menguasai IT itu kan saya yakin anak-anakku semuanya yang di rumah
pasti sering yang namanya membuka media dan sebagainya, pasti tahu informasi apa saja, istilahnya ilmu apa saja kita bisa dibuka di situ. Mau lihat apa saja, yang penting kan karena kita santri, hal yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Apalagi tinggalnya di pondoknya yang modern, berarti harusnya lebih mengikuti perkembangan lagi ya Pak. Iya. Terus Pak gini, biar apa ya? Biar para santrinya juga tidak merasa kehilangan diri, selain tidak minder juga kan pernah tuh Pak digaung-gaungkan ada santri untuk negeri sampai ada lagunya gitu kan Pak. Yeah. Sebenarnya apa sih kontribusi santri kok sampai negeri ini merasa bangga dengan adanya santri Pak? Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah Presiden kita Bapak Jokowi meresmikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Hari Santri. Apa sih apa kontribusi santri untuk negeri, untuk bangsa ini? Ya, dalam sejarah ya atas istilahnya instruksi dari Syekh Hasyim Asy'ari, ia mencetuskan yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad. Nah, di situ banyak santri yang ikut terlibat. Untuk apa? Ya untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Hanya kan gini, orang santri itu istilahnya bukan berarti istilahnya orangnya minder dan sebagainya, tetapi tahu diri. Tahu diri. Ya. Karena apa? Yang sejatinya melaksanakan tugas pemerintahan itu diserahkan kepada ahlinya. Kemudian santri menarik diri untuk konsentrasi dalam bidang keagamaan dan belajar gitu. Berarti dalam kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini dulunya itu kontribusinya santri dan kiai juga seperti itu ya Pak. Wah, berarti kita harusnya sekarang itu sebagai santri kita bangga karena kita menyandang nama santri yang dulu itu nama santri itu sudah harum sebagai, berarti termasuk pahlawan dong ya Pak ya? Iya, pahlawan. Tapi jarang ya yang mendengar pahlawan santri ini, cuman kata-kata santri itu hanya disebutkan di sekarang aja gitu kan. Kalau zaman kemerdekaan itu kan santrinya nggak terlalu disebut. Iya. Mungkin kiai haji ini, profesor ini, tapi santri ini kan enggak ya Pak ya. Oke, anak-anak semua, berarti selain kita bangga sebagai santri karena nama santri sudah harum dari sebelumnya, sebelum kemerdekaan negara ini ada, kita sudah nama santri itu udah bagus. Berarti kita sebagai santri tugasnya tinggal menjaga nama baik santri itu. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk ini Pak, untuk bagi kita semua sebagai santri, terutama yang masih di rumah ini karena yang masih menonton, barangkali ada pesan-pesan Pak sebelum menyampaikan ringkasan dari awal sampai akhir Pak, biar anak yang menonton itu barangkali tadi sambil jalan atau ada yang kelewat dapat ringkasannya juga. Ya, anak-anakku, prinsipnya begini, kita seorang pelajar, kita seorang santri, pertama harus punya adab untuk kita sendiri. Ya, artinya kita cintai diri kita sendiri. Jangan sampai istilahnya kita menzalimi diri kita sendiri. Silahkan dijaga kesehatan kita, intelektual kita ditingkatkan dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Ya bukti kita sayang dengan tubuh kita, dengan kita sendiri. Kemudian kita harus beradab dengan seorang guru. Kaitannya dengan santri, belajar, silahkan belajar dan sebagainya. Kita zaman sekarang dimudahkan dengan untuk pembelajaran dimanapun, bahkan daring pun bisa. Tetapi jangan sampai kita menghilangkan yang namanya guru. Kita harus takdim dengan seorang guru. Apapun yang sudah diberikan guru, kita harus hargai dan hormati. Kemudian kita harus beradab dengan semuanya, dengan masyarakat, dengan kawan-kawan kita. Apalagi kalau kita sudah lingkup
bangsa dan negara. Kita harus bisa berkiprah. Nah, kita bisa berkiprah apabila kita punya yang namanya kualitas diri. Nah, kalau tidak berkualitas, mana mungkin kita mau berkiprah di masyarakat, mana mungkin kita mau berkiprah di negara kita. Makanya saya sampaikan, santri harus berkualitas. Perkaya kualitas diri, kemampuan diri ditingkatkan. Untuk apa? Ya untuk bangsa dan negara. Berarti biar kita bisa memberikan kontribusi, kita harus mengisi diri sendiri dulu ya Pak ya? Iya. Meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas ya, diri dari segi keilmuan dan sebagainya. Apalagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, santri sekarang itu tidak hanya sebatas belajar di meja, tetapi di media pun kita bisa belajar. Apalagi kita bisa berkarya, itu luar biasa sekali. Gitu ya. Ya anak-anak semua yang masih berada di rumah, walaupun kita masih berada di rumah jauh dari seorang guru, tapi belajar di zaman sekarang tidak lagi menjadi halangan ya Pak ya. Apalagi mau dihalangin sama pandemi sekalipun, belajar tetap jalan. Tuntutan zaman, kita dituntut semakin kreatif. Seperti itu ya Pak ya. Yeah. Nah, untuk sebagai santri seperti ini, sekalipun sambil rebahan kita tetap masih bisa belajar. Oke, mungkin pembahasan kita sampai sini dulu ya Pak. Yeah. Lanjutkannya nanti lagi. Barangkali masih ada kegiatan yang harus mereka selesaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan putus semangat untuk belajar. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.